Halo, perkenalkan nama saya Brili Egin Batonis. Saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat dengan materi hakikat dan pentingnya Pancasila. Rancangan ini disusun dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengacu pada prinsip dasar pengembangan kurikulum dan kerangka understanding by design. Pembelajaran yang saya buat ini dirancang untuk mendorong pemahaman mendalam melalui kegiatan studi kasus, kegiatan diskusi, dan kegiatan mengerjakan LKPD, kemudian mempresentasikan, kemudian peserta didik akan merefleksi. Melalui rancangan ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep Pancasila secara teoritis, tetapi mampu menganalisis dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rancangan pembelajaran yang sudah saya susun ini sudah sesuai dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan prinsip dasar kurikulum. Rancangan pembelajaran ini menempatkan peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Murid dilibatkan secara aktif dalam menganalisis studi kasus konflik sosial yang ada di lingkungan sekolah mereka. Kemudian mereka akan berdiskusi dalam kelompok, lalu mengerjakan LKPD, serta membuat produk akhir dalam bentuk beragam, seperti mind mapping, infografis, bagan, dan sebagainya, sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membimbing murid dalam membangun pemahaman dan menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dengan demikian, pembelajaran dalam kelas akan lebih aktif, pembelajaran akan lebih bermakna bagi peserta didik. Selain berpusat pada peserta didik, rancangan pembelajaran ini juga selaras dengan prinsip dasar pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi misalnya. Prinsip ini terlihat dari pemilihan studi kasus yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti konflik perbedaan suku dan agama yang ada di lingkungan sekolah, sehingga materi ini menjadi materi yang kontekstual. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip ini terlihat dari penggunaan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, proyek, dan presentasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi kelas. Lalu ada prinsip kontinuitas yang terlihat dari alur pembelajaran yang dimulai dari pemahaman konsep hingga penerapan nilai dan pelaksanaan proyek. Lalu ada prinsip efisiensi. Prinsip ini tercermin dari penggunaan LKPD yang membantu peserta didik memahami materi secara terarah. Dan yang terakhir adalah prinsip efektivitas yang terlihat dari penggunaan asesmen autentik yang mengukur pemahaman peserta didik secara mendalam dan asesmen sumatif. Rancangan pembelajaran yang sudah saya susun ini sudah sesuai juga dengan penerapan prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, pembelajaran yang saya susun ini menerapkan prinsip deep learning yang menekankan pada pemahaman bermakna dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini terlihat dari peserta didik yang tidak hanya menghafal pengertian Pancasila saja, tetapi mereka juga diajak untuk memahami makna dan pentingnya Pancasila dalam kehidupan sosial mereka, baik kehidupan di rumah, kehidupan di sekolah, maupun kehidupan di lingkungan masyarakat. Nah, studi kasus yang digunakan juga dalam pembelajaran ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, karena peserta didik akan diminta untuk menganalisa masalah yang ada dalam studi kasus tersebut, kemudian merumuskan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pembelajaran ini juga menekankan kolaborasi melalui kelompok-kelompok yang sudah dibentuk, sehingga peserta didik bisa melatih kerjasama dan komunikasi yang sudah melekat pada mereka. Kemudian,
melalui presentasi dan kreativitas melalui membuat produk akhir dalam bentuk yang beragam seperti mind mapping, infografis, bagan kreatif, gambar ataupun produk lainnya yang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka, dan refleksi melalui kegiatan penutup. Nah, proses-proses pembelajaran yang sudah saya rancang ini akan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan mereka di abad ke-21, seperti kemampuan critical thinking, kemampuan kolaborasi, kemampuan komunikasi, dan kreativitas. Maka dengan demikian, pembelajaran mendalam dapat terwujud karena peserta didik tidak hanya memahami konsep saja, tetapi mereka mampu untuk mengaitkan, menganalisis, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan nyata mereka di lingkungan mereka berada. Desain pembelajaran ini juga sudah sesuai dengan kerangka understanding by design, di mana rancangan pembelajaran ini telah disusun berdasarkan 3 tahapan utama dalam kerangka understanding by design. Yang pertama adalah hasil yang diinginkan, atau kita menentukan tujuan akhir dari pembelajaran yang akan kita capai. Nah, pada pembelajaran ini ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis cara pandang para perumus bangsa tentang dasar negara, kemudian menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, dan pandangan hidup dan ideologi negara. Nah, maka saya merumuskan tujuan pembelajarannya dalam 3 fase utama. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis hakikat Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik mampu membuat dan merumuskan solusi sederhana terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Yang kedua dari understanding by design ini adalah bukti penilaian. Terdapat 3 asesmen yang saya pakai. Yang pertama, asesmen formatif, di mana asesmen ini dilakukan untuk menilai proses pembelajaran melalui lembar observasi partisipasi peserta didik. Lalu yang kedua adalah asesmen autentik, di mana penilaian pada LKPD, diskusi, presentasi, maupun produk pembelajaran yang dihasilkan oleh peserta didik. Lalu ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini diberikan di akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, soal-soal yang diberikan juga soal-soal konteks tentang hakikat dan pentingnya Pancasila. Lalu tahap yang ketiga dari understanding by design ini adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang saya pakai ini adalah strategi pembelajaran yang interaktif, inovatif, melalui pendekatan problem basic learning dan project basic learning. Pembelajaran dimulai dari orientasi masalah melalui studi kasus, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, lalu mengerjakan LKPD maupun mengembangkan proyek atau menciptakan produk akhir sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Lalu mereka akan mempresentasikan hasilnya dan melakukan refleksi. Nah, menurut saya strategi ini sesuai dengan karakteristik murid karena memberikan ruang untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan kreativitas. Dan dengan strategi ini, pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Rancangan pembelajaran yang sudah saya susun ini juga sudah menggunakan berbagai produk kreatif. Nah, rancangan pembelajaran ini dilengkapi dengan produk kreatif berupa LKPD yang menarik, lalu juga ada poster digital yang menggambarkan alur pembelajaran. Nah,
Menurut saya, produk-produk kreatif seperti ini bisa membantu peserta didik untuk memahami langkah-langkah pembelajaran secara visual, serta mempermudah guru dalam mengelola pembelajaran. Nah, poster alur pembelajaran yang saya buat juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran di kelas, sehingga murid lebih mudah dan memahami proses belajar yang akan dilalui. Kemudian rancangan pembelajaran dengan materi hakikat dan pentingnya Pancasila ini menurut saya sudah menunjukkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, juga sesuai dengan prinsip dasar kurikulum, dan juga sudah mengikuti kerangka understanding by design yang mendukung pembelajaran mendalam. Saya yakin murid akan menjadi lebih aktif dan mampu berpikir kritis, serta bekerja sama dan memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Dan menurut saya, pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada pengetahuan saja, tapi juga pada sikap dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat atau bekal mereka nantinya hidup di masyarakat. Demikian review dan penjelasan singkat mengenai rancangan pembelajaran yang sudah saya susun. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.